Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang dimaksud dengan akad tadabuli adalah akad pertukaran yang bersifat material, yaitu contohnya seperti sewa menyewa suatu barang. Selanjutnya akad tafakuli. Akad tafakuli adalah akad sosial yang bersifat tolong-menolong ataupun saling menanggung antara kedua belah pihak atau lebih. Dan contohnya meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Baiklah, selanjutnya akad takhaluti adalah akad yang merupakan pencampuran atau kombinasi antara akad tabaduli dan akad takhalupi. Contohnya adalah penanaman modal atau dana dari pemilik dana atau modal tersebut untuk mencampurkan dana atau modal mereka. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Riba diharamkan dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga yang berhutang dengan memberikan bunga. Baik yang berhutang itu miskin atau kaya, maka keduanya akan mendapatkan dosa, bahkan dilaknat atau dikutuk. Dan juga dari yang membantu keduanya seperti saksinya atau penulisnya itu juga mendapatkan dosa atau juga dilaknat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Akad jual beli terhadap anak kecil yang belum balik itu hukumnya tidak boleh, karena akad jual beli itu syaratnya harus balik, dan apabila anak kecil tersebut hendak melakukan jual beli tersebut, maka hendaklah menunggu sampai tamyiz, dan itu pun kalau misalnya anak kecil tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Baiklah, selanjutnya akad jual beli dengan kotoran yang najis, contohnya kotoran kerbau. Itu hukumnya halal atau boleh, karena menurut madhab Hanafi, apabila hewan ternak atau yang halal untuk dimakan dagingnya itu suci atau boleh dijual belikan. Baiklah, selanjutnya akad jual beli, akan tetapi si penjual belum memiliki barang yang untuk ditransaksinya, itu hukumnya boleh. Karena dalam penjelasan akad salam telah dijelaskan bahwa jika seorang menjualkan barang dan itu pun belum ada barangnya, akan tetapi si penjual tersebut telah memiliki bentuk atau baiklah, selanjutnya akad jual beli namun si penjual belum mempunyai barang untuk ditransaksinya, itu hukumnya boleh, karena landasan hukum pada istisna didasarkan pada kias terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi sedang akad berlangsung itu diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah, melandaskan terhadap diperbolehkannya istisna atau juga disebut dengan istihsan dari mu'alah manusia dengan lainnya, dan kebebasan mereka diperbolehkan di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa ada peningkatan. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban saya, yaitu khiyar syarat itu diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Khiyar syarat merupakan hak dari akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seseorang pembeli berkata kepada si penjual, "Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari masa khiyar." Masa khiyar syarat berakhir dengan beberapa sebab, diantaranya yang pertama keputusan melanjutkan transaksi atau membatalkannya, dan yang kedua masa tenggang telah habis
tanpa ada keputusan untuk membatalkan transaksi, dan yang terakhir, barang yang ditransaksikan hilang atau rusak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Produk yang ditawarkan pada perbankan syariah beragam dan sesuai dengan ketentuannya masing-masing guna menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Tidak terkecuali akad ijarah dan IMBT, atau juga disebut ijarah mutamahiyah bitamlik, dapat diimplementasikan dalam produk yang diberikan oleh perbankan syariah. Tujuan dari implementasi akad ijarah adalah untuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. Objek sewa yang dapat ditawarkan antara lain yang pertama properti, selanjutnya adalah alat transportasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah multi jasa atau juga pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, dan juga lain-lain. Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini yang belum dapat melakukan pembelian secara tunai, maka akad ijarah dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk nasabah melalui produk yang ditawarkan pada perbankan syariah. Baiklah, dalam contoh konkretnya, dalam menjalankan produk KPR, perbankan syariah dapat menggali akad yang diperbolehkan dalam Islam serta mengadopsi operasional KPR perbankan syariah. Salah satu akad transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembayaran KPR adalah akad ijarah mutamahiyah bitamlik. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.